Namun itu kelakuannya aja tidak baik, wajahnya juga kurang baik. Tetapi kalau kita lihat kok menarik, lah ini ada indikasi memakai susuk. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang memakai susuk. Hal ini sangat penting kita bahas kali ini agar kita tahu, ya, setidak-tidaknya kita tahu bahwa orang yang berhadapan dengan kita itu memakai susuk ataupun tidak. Jadi kita akan semakin lebih berhati-hati dan juga lebih waspada. Jadi sarana pengasihan susuk ini memang sudah dilakukan dari zaman dulu kala, dengan tujuan supaya bisa memikat seseorang dengan pancaran aura orang tersebut. Nah, susuk itu sendiri itu ada yang berenergi negatif dan juga ada yang punya energi positif, yang artinya susuk itu sendiri itu mempunyai atau bisa dikatakan ada yang jenis susuk yang diperbolehkan atau bisa dikatakan susuk dengan ilmu putih, dan ada yang susuk dengan ilmu hitam. Nah, jadi biasanya ini kalau susuk dengan ilmu putih itu bisa dikatakan dalam agama itu halal saja. Nah, contohnya dengan media air itu hanya doa-doa. Tetapi yang susuk dengan kekuatan jin fasik ini tujuannya adalah ketika memikat hati seseorang itu kemudian dengan niatan-niatan yang jahat. Nah, itu. Jadi ada dua jenis sebenarnya. Nah, untuk kali ini adalah tanda-tanda orang yang memakai susuk secara umum. Yang pertama, biasanya orang itu terlihat lebih menarik. Nah, ini yang tanda atau ciri yang pertama. Padahal kalau kita lihat orangnya ya tidak begitu ganteng dan tidak begitu cantik sebenarnya. Ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita memandangnya, ketika kita itu dekat dengannya, maka orang itu kelihatan lebih menarik. Nah, itu salah satu tanda kalau orang tersebut memakai susuk. Bisa juga orang tersebut itu memang inner beauty ataupun dari dalam dan perilakunya ini baik, itu juga bisa. Nah, orangnya wajahnya biasa, kemudian kelakuannya atau tingkah lakunya baik, hatinya baik, itu juga memancar wajahnya. Jadi kita ini juga harus lebih berhati-hati. Namun itu kelakuannya aja tidak baik, wajahnya juga kurang baik, tetapi kalau kita lihat kok menarik, lah ini ada indikasi memakai susuk. Itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah orang tersebut itu wajahnya biasanya itu berseri-seri. Nah, di samping orangnya kelihatan menarik, itu wajahnya itu berseri-seri. Karena apa? Daya daripada susuk itu sendiri sebenarnya adalah energi untuk membuka aura. Jadi aura orang tersebut, terutama yang di wajah, itu akan kelihatan berseri-seri atau bercahaya. Jadi kalau di foto itu biasanya beda dengan yang lain, meskipun itu warna kulitnya hampir sama. Itu biasanya kalau di foto itu kelihatan sekali.
itu akan lebih bersinar. Ini kalau yang memakai susuk. Itu yang nomor 2. Kemudian ciri yang nomor 3 adalah biasanya orang tersebut itu banyak yang menggoda. Jadi banyak yang godain semacam itu ya. Orangnya ya biasa, ya tidak terlalu ganteng, terusan tingkah lakunya sebenarnya juga kurang begitu baik, tetapi kok banyak orang yang menggoda, yang godain. Nah, ini ada apa ini? Nah, kalau orangnya hatinya baik wajar, ya itu tidak. Tingkah lakunya juga kurang baik, tetapi kok banyak yang godain atau banyak yang menggoda. Lah ini ada indikasi orang tersebut memakai susuk. Itu ciri yang nomor 3. Kemudian ciri yang selanjutnya itu dia biasanya, ini yang paling kelihatan sekali. Biasanya orang tersebut itu memiliki kebiasaan yang celeneh. Contohnya begini, yang maksud nyeleneh itu begini. Seumpama dia itu panjenengan beri makan pisang mas seumpama, dia tidak mau. Loh, ini kan nyeleneh. Biasa pisang mas itu orang juga suka. Karena apa? Biasanya orang yang memakai susuk itu mempunyai pantangan tertentu. Contohnya, tidak boleh memakan pisang mas. Nah, seumpama ini susuk mas. Kemudian tidak boleh memakan daun kelor. Nah, itu nanti susuknya bisa rontok. Nah, kemudian tidak boleh melewati jemuran. Nah, itu juga salah satu syarat-syarat biasanya kalau mau pasang susuk. Itu pantangannya biasanya itu. Nah, kalau itu dilanggar, itu biasanya hilang kekuatan daya susuknya, itu hilang. Makanya dia mempunyai kebiasaan yang nyeleneh itu tadi, tidak mau melewati bawah jemuran, ya, tidak mau makan itu tadi daun kelor, sayur daun kelor, kemudian tidak mau makan pisang mas ya. Untuk supaya kita itu lebih paham, kalau kita curiga ya suruh saja makan itu orang. Nah, kalau memang untuk makan pisang mas saja tidak mau, kemudian makan sate langsung itu juga tidak mau, ya artinya berarti orang tersebut memakai susuk. Nah, itu ciri yang sangat kelihatan sekali. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah orang tersebut biasanya lebih percaya diri, terutama kalau berhadapan dengan orang banyak atau di khalayak umum itu orangnya percaya diri sekali. Nah, itu biasanya orang tersebut memakai susuk. Tapi tidak semuanya sebenarnya. Ya, ini juga harus diteliti lagi atau lebih berhati-hati lagi. Jadi seumpama ini biasanya orang itu tadi ya, itu biasanya minderan. Ya, tahu-tahu. Nah, itulah. Kok orang itu tambah percaya diri dan berani kalau di hadapan umum, di khalayak umum. Lah, itu ada indikasi artinya semacam itu. Ciri yang nomor 6 adalah orang itu bisa membuat orang lain itu percaya. Nah, karena daya pikat. Nah, susuk ini kan di samping membuat aura wajahnya itu bercahaya atau berseri-seri, kan mempunyai daya pikat untuk memikat orang. Nah, supaya lebih senang kepada orang tersebut. Makanya apapun yang dikatakan ya percaya saja orang lain itu. Nah, inilah salah satu kekuatan daripada susuk. Nah, makanya cirinya orang tersebut kalau memakai susuk itu orang lain itu mudah percaya kepadanya. Padahal kadang-kadang itu ditipu. Nah, ini banyak semacam itu. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 7 adalah dia itu lebih yakin dalam berkata-kata. Artinya orang lain pun akan semakin percaya dengan kata-kata orang tersebut. Nah, ini jadi ada sebenarnya susuk itu yang ditaruh di lidah itu juga ada. Nah, dengan susuk yang ditaruh di lidah, maka perkataan orang yang memakai susuk itu cenderung akan semakin dipercaya oleh orang lain. Ini kalau secara awam sebenarnya.
Tapi kalau orang yang sudah mengerti, tidak usah tahu ciri-cirinya semacam ini, dilihat saja begitu sudah tahu kalau orang itu memakai susuk atau tidak, itu tahu. Tapi bagi orang yang awam, ya salah satu cirinya adalah semacam itu tadi. Itu ciri yang nomor 7, lebih meyakinkan kata-katanya itu tadi. Kemudian ciri yang selanjutnya, kalau orang tersebut itu memakai susuk adalah orang tersebut itu biasanya itu semakin jauh dari Tuhan. Artinya semakin malas beribadah. Nah, ini kalau susuk yang memang tujuannya tidak baik, susuk yang ya bisa dikatakan dengan jin-jin fasik. Nah, ini biasanya terus menjauhkan orang tersebut dari Tuhannya. Ini ciri yang nomor 8. Biasanya rajin beribadah setelah memakai susuk. Karena biasanya kalau susuk yang jenis hitam ini, itu kan biasanya memang tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Tuhannya, agar lebih percaya dan yakin kepada si demit, iblis, si setan itu tadi, kan begitu, atau jin fasik itu tadi. Nah, itu yang nomor 8. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 9. Nah, ini juga sangat kelihatan sekali. Kalau panjenengan itu dekat orang tersebut, itu rasanya itu senang saja. Ya, rasanya itu senang saja. Kita itu terpesona saja kalau dekat itu, karena memang ditarik oleh daya susuk itu tadi. Tetapi ketika panjenengan jauh dari orang tersebut, itu rasanya ya biasa saja. Ya itu. Tetapi kalau dekat itu terpesona sekali. Tetapi kalau panjenengan sudah jauh, ya dianggap biasa saja. Nah itu. Karena pancaran susuk sebenarnya itu hanya ketika kita memandang saja. Beda dengan ilmu pelet sebenarnya, atau ilmu pengasihan atau mahabbah, beda. Nah itu. Jadi kekuatannya susuk itu tadi ketika memang dekat, kita terpesona, itu dekat. Tetapi ketika jauh, ya kadang-kadang ada rasa yang biasa saja, dan kadang-kadang malah, ya aku kok bisa percaya ya sama orang itu lah, gitu loh, di hati panjenengan itu. Itu mudah sekali kok itu. Itu yang bisa dirasakan oleh orang-orang awam sekalipun. Jadi itu tadi bahasan kita kali ini, ada 9 ciri atau tanda orang yang memakai susuk. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.